punya pondok lah kalian dididik menjadi orang-orang hebat. Benar, saya nggak bohong. Orang pondok tuh sakti-sakti. Ya, bukan nanti dibacok nggak mempan makna sakti. Orang pondok itu melampaui ekspektasi. Orang lain masih tidur, kalian sudah bangun. Ya, artinya selangkah lebih maju, karena teorinya orang sukses itu orang lain tidur kita bangun, orang lain bangun kita jalan, orang lain jalan kita lari, orang lain lari kita udah sampai, orang lain sampai kita udah duduk minum teh, minum kopi, menikmati hidangan. Orang lain sudah lagi menikmati hidangan, kita sudah mulai berjalan lagi. Artinya orang pondok adalah manusia-manusia yang selangkah lebih maju. No, jam 2 anak-anak di rumah, jangan anaknya, bapaknya masih tidur. Kita di pondok udah bangun semua, luar biasa. Tapi sekarang ngantuk Ustadz jam sekarang. Ya nggak apa-apa. Saya senang kalau ngajar dengan orang yang setengah tidur. Bener, senang banget. Kenapa? Saat itu gelombang otaknya tarapan teta. Alfa, beta, teta. Itu kalau diomongin apa saja nggak bisa nolak dia. Benar nggak bohong. Teori psikologinya begitu, ya. Kamu begini. Iya pakai. Iya. Siap. Nggak tahu yang disuruh apa, pokoknya main siap aja dia. Ngantuk, ya. Subhanallah. Jadi nggak apa-apa ngantuk, ya. Boleh. Saya nggak marah kok dengan orang yang ngantuk, karena saya juga pengantukan. Ya. Jadi yang ketiga apa? Lakukan hal yang produktif. Jangan hal yang tidak produktif. 3 hal ini. 1, punya keyakinan. 2, bangun integritas. 3, lakukan hal yang produktif. Maka kita udah menjadi orang yang sukses. Maka perintah Tuhan yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang bisa mengeluarkan zakat itu orang yang sudah sukses. Ini isyarat dalam Quran. Nah, maksud saya, kita nggak usah nyari jauh-jauh lah interpretasinya. Quran itu udah cukup. Udah cukup. Jadi 3 hal ini saja. Kalian punya keyakinan, belief. Kalian punya dedikasi, integritas yang bagus. Personal branding kalian bagus. Kalian mampu menjaga amanah. Kalian mampu menjaga jadi orang yang jujur. Kalian mampu menjaga komitmen. Dan kemudian kalian tidak melakukan hal yang sia-sia. Apapun yang kalian kerjakan selalu punya tujuan. Apapun yang kalian kerjakan selalu bernilai produktif. Apapun yang kalian kerjakan, menghafalkan, membacakan, apa saja, pokoknya hal-hal yang manfaat. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. 3 hal ini kalian kaya, kalian sukses, kalian berhasil. Maka kata Allah, kalau sudah sukses dan berhasil, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Jangan lupa bayar zakat. Subhanallah. Nah, isyarat kehancurannya, kasih tahu ya. Ini kalian kan bakal jadi ibu-ibu, bakal jadi orang-orang menemani orang-orang hebat. Orang yang sudah punya keyakinan, punya integritas, kemudian dia mengerjakan hal-hal yang produktif, dia rajin mengeluarkan zakat. Ujian selanjutnya adalah wanita, perempuan. Ya, makanya di leveling tertentu banyak orang-orang jatuh miskin, hancur, babak belur, gara-gara tidak mampu mengontrol dirinya dari godaan. Kalau perempuan apa Pak Kiai? Ya laki-laki godaannya. Nanti godaan kalian tuh begitu. Ya, anak saya di semester 2 yang di Mesir udah pengen kawin Pak Kiai. Semester 2 nelpon, abang boleh kawin nggak? Kaget saya. Ya Allah nak, kamu baru semester 2 di Mesir, udah mau kawin. Cuma saya nggak mau ngelarang. Kan kalau anak dilarang emosi, dia berontak. Jadi saya, gimana cara ngakalinya? Oh ya, calonnya siapa? Ada anak Mesir juga. Terus kamu sanggup kuliah sambil nikah? Dia bilang, di sini udah biasa kok anak-anak mahasiswa yang sambil nikah, sambil kuliah sambil nikah. Selesai, saya bilang. Ya banyak sih yang nggak selesai, dia bilang itu kan. Akhirnya untuk mengatasinya saya langsung bilang, boleh, Abi akan biayai semua pernikahanmu, syaratnya carikan Abi menantu orang Rusia.
Ya enggak, Abi, sudah ada kok. Enggak, Abi pengen menantunya Rusia. Kamu punya keinginan untuk menikah, Abi punya keinginan punya menantu, saya bilang. Jadi kita take and give. Saya biayain pernikahanmu, kamu penuhi keinginan Abi. Enggak apa-apa nikah sambil kuliah, Abi yang biayain kuliah kamu, tapi cari orang Rusia. Dia kan nggak selera orang luar negeri, kan? Ditawarin orang ini tuh orang nggak mau, dia pokoknya pengen orang Indonesia dan kampung lagi, aduh saya bilang gitu kan. Seleranya kampungan banget gitu kan. Dia nggak suka ayam luar negeri, nggak suka dia, broiler dia bilang gitu ya. Nah ini karena saya minta begitu, dia berpikir ini kayaknya Abi nggak boleh deh gitu. Abi kayaknya melarang. Nah akhirnya dia bilang, oke Bi, kira-kira apa yang membuat saya bisa diizinkan untuk menikah? Tujuanmu kuliah di Mesir adalah mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan, menyelesaikan semuanya. Jadi selesaikan dulu dengan baik, insya Allah Abi akan support apapun yang menjadi keinginan kamu. Udah, selesai. Tidak ngomong lagi, tahun depan, ngomong lagi, ngajukan proposal lagi. Malah sama yang calon-calonnya Pak Kiai. Calonnya, jadi anak saya itu suka ngisi seminar-seminar di kampus mahasiswa bedah buku. Kebetulan dia bedah buku ayat-ayat cinta itu, Habibur Rahman El Seroji itu kan. Ya dia kerasukan jadinya, kerasukan jatuh cinta kan. Partnernya juga mahasiswi Mesirnya juga sama jadi pembicara. Ya karena sering jadi pembicara bareng di seminar, senang sama senang. Kan susah. Ya namanya laki sama perempuan, normal kan? Yang repot kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan. Hati-hati ya. Penyakit itu sekarang udah banyak banget. Hati-hati. Nah saya ngatasinya gimana? Saya bilang gitu kan. Si perempuannya nelpon saya, nelpon uminya, nelpon segala, tolonglah bu, tolonglah bunda, kami pengen nikah segala macam kan. Karena dia tahu bapaknya dulu umur 18 tahun, habis pondok langsung kawin. Saya dulu nikahnya umur 18 tahun, selesai pondok. Jadi kuliah sambil punya anak. Ya dia. Makanya dia akhirnya komplain. Masa saya nggak boleh, Abi dulu boleh, dia bilang. Nah, saya ini petarung jalanan. Kuat, kamu ini kan anak papa, anak mama. Takutnya kalau nikah ujung-ujungnya masih minta duit sama saya juga, pusing kepala saya gitu kan. Cari-cari akal sampai pada akhirnya ketemu ya. Ketemu cara ngomong, ketemu cara diskusi, ketemu cara apa. Saya bilang, kalau kamu memang mau nikah sekarang, Abi izinkan, tapi hitung berapa pendapatanmu, berapa penghasilanmu, berapa pengeluaranmu. Kita berhitung sebagai laki-laki. Ini laki-laki sama laki-laki ini yang ngomong. Saya ajak diskusi anak saya. Berapa pendapatan kamu? Hitung. Ya nggak nyampe 2 juta sih. Terus biaya kehidupan di Mesir berapa? Flat 700.000 sebulan flat. Makan berapa? Ya kurang lebih 1 juta. Lain-lain ya habislah 1 juta. Jadi total berapa? Ya 2.700.000. Pendapatanmu berapa? 2 juta. Ya maksudnya dari beasiswa dan segala macam. Kalau ketambahan bini saya bilang berapa pengeluaranmu? Hitung. Ya sekitar 4 juta. Bocornya berapa? Saya bilang. Itu baru bini. Kalau anak macam-macam. Akhirnya benar juga, Bi. Ya udah sekarang kamu cari dulu uang sebanyak itu untuk bulananmu, biaya pernikahanmu Abi yang tanggung. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum berhasil. Kayaknya doa ibunya ya. Nah jadi ujian selanjutnya makanya perintahnya walladzina hum li furujihim hafizun. Jadi godaan kami ya, adik anak-anakku yang putri, godaan calon suamimu nanti, bukan sekarang, nanti. Itu adalah perempuan. Walau dia sudah menikah dengan perempuan, tetap saja dia akan tergoda dengan perempuan. Ini senior yang bicara. Oleh karena itu, kemampuan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jalan kesuksesan selanjutnya. Nah selanjutnya kalau kita sudah berhasil melewati tadi, sudah punya ya orangnya penuh dengan keyakinan, kalau melakukan pekerjaan dia serius, punya integritas yang bagus, orangnya surah mengeluarkan hak orang lain, bayar zakat, kemudian mampu menghindari cobaan-cobaan dan godaan-godaan, kan begitu? Ya, apa yang selanjutnya?
orang akan percaya, berinvestasi, bekerja sama dengan dia. Ujian level selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia akan diberikan amanah. Pak, kayaknya Pak Kiai Sofyan ini orangnya enak deh. Semua bisnis yang dia pegang jadi apa aja. Kebo dipegang langsung hamil. Ya, kambing dipegang langsung bunting. Maksudnya dipelihara, dipegang bunting kan jadi curiga sama kiainya gitu ya. Pokoknya saya percaya semua yang dikelola sama Pak Kiai, saya punya uang Pak Kiai 10 triliun ini saya titip sama Pak Kiai. Kenapa dia percaya? Karena dia melihat kita mampu menjadi orang yang bisa dipercaya. Ujian selanjutnya tuh. Atau Pak Kiai Sofyan didukung oleh semua masyarakat. Pak Kiai kami pengen Pak Kiai jadi wali kota. Pak Kiai kami pengen Pak Kiai jadi gubernur, Pak Kiai kami pengen Pak Kiai mewakili kami. Kenapa? Karena kita dinilai percaya. Ujian selanjutnya adalah amanah. Ujian selanjutnya adalah hal-hal yang jauh lebih, levelingnya lebih besar lagi. Kalian nanti juga begitu. Akan mendapat amanah-amanah yang cukup besar. Makanya Allah ingatkan, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Hati-hati. Kalau udah dikasih level amanah, berarti level kepercayaan orang kepada kamu udah tinggi banget. Tinggi banget itu. Makanya ketika saya mengamanahkan dengan Bribka waktu itu, Brigpol, Bribka, sampai sekarang Ibda, Korwil, Sulawesi Selatan, karena saya percaya sama beliau, sama Ustadz Baim sebagai Korda, KPK Goa, sama Ustadz ya guru, ini dari Kutai Kartanegara Pak Kiai, Tuan Guru Muhriadi, makanya lucu. Ya. Ini apa Abu Nawas yang menghibur kita selalu ya. Abu Nawas ya. Subhanallah. Jadi kita percaya karena inilah alhamdulillah dari berapa orang kita dulu cuma 4 orang ya di Sulsel. Sekarang sudah 14 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kita berawal cuma 1 provinsi, sekarang udah ada di 16 provinsi seluruh Indonesia KPK ini. Kenapa? Karena kita berusaha untuk membangun level kesuksesan kita bukan hanya sebatas urusan personal, tapi sudah menyangkut urusan orang banyak, yakni amanah, dan kita punya janji kepada Allah Subhanahu wa taala, janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Nabi, kehidupan Nabi, dan kehidupan Nabi itu jarsos, jaringan sosial ya. Jadi syarat kesuksesan itu adalah kita membangun konektivitas dengan banyak orang, dan itu pasti akan ada kaitannya dengan amanah dan janji. Karena itu orang yang diberikan aflaha, betul-betul sukses ketika mereka mampu memegang janji dan amanah. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, kunci lagi closingnya itu walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Akan ada bad sektor dalam kehidupan kita. Jenuh, lelah, capek. Jangankan, mohon maaf ya adik-adik, kalian nggak tahu mungkin mama sama papa itu sering jenuh-jenuhan loh. Papa sering jenuh melihat istrinya, mama sering jenuh melihat suaminya. Bahkan hasil penelitian sekarang di usia 45 tahun sampai 55 tahun, perempuan itu selalu punya keinginan untuk mengganti suaminya. Bukan karena dia tidak cinta, ada titik jenuh. Itu hasil penelitian psikologi terbaru. Ada titik jenuh. Kenapa? Karena rutinitas yang begitu-begitu saja. Oleh karena itu saya sering ajarkan kepada adik-adik saya yang sudah nikah ini, sering-sering ajak istrimu jalan, belanja, ke mall, ya. Ada yang niru, ini Guru Muryadi nih, tiru dia bawa. Rumahnya jauh dari kota, kan rumahnya di Jantur, di Kutai Kartanegara, ke Samarinda tuh 8 jam dan harus naik perahu. Ya, nggak ada akses darat rumah beliau ini, tapi semangat dakwahnya luar biasa. Ya, bawa dia istrinya ke mall, ketemu sama kawan-kawannya, mesra banget di mall, bergandeng tangan di mall, masya Allah, cie gitu kan. Sampai keluar dari mall gak dilepasnya istrinya digandeng aja. Ustadz kenapa kok mesra sekali? Ini kalau dilepas habis dompet Ustadz katanya. Belanja aja katanya, mau digandeng terus sama dia. Rupanya diajak keliling aja ke mall, gak diajak apa-apa, nguter aja di mall gitu. Jadi ajak, ada titik jenuh. Nah makanya dikunci lagi dengan sholat. Ya,
walladzina hum ala sholawatihim, ai bimana sholawat itu jamak daripada sholat. Ya, jagalah sholat kalian baik yang fardu maupun yang sunnah, karena kunci daripada menjaga syahwat, menjaga keinginan-keinginan buruk itu adalah dengan sholat. Sholat itu instalisasi ketenangan diri. Sholat itu adalah sarana kita taqarrub dengan Allah, ittisal billah, menyambung hubungan dengan Allah. Yang dengan sholat itu akan terjagalah karakter-karakter yang baik tadi dalam penjagaan Allah yang maha sempurna. Sukses dunianya, apa kata Allah? Apa kata Allah selanjutnya? Apa ayat selanjutnya? Ulaika humul warisun. Mereka lah yang berhak mendapatkan waris. Dalam surat Al-Anbiya ayat 105 Allah katakan, walaqad katabna fi zabur mim ba'di dzikri annal arda yarisuha illa ibadiyas sholihun. Sungguh bumi ini kami wariskan kepada orang-orang yang soleh. Jadi jelas karakter soleh akan mendownload kekayaan, mendownload kesuksesan, mendownload keberhasilan. Maka jagalah kesolehan itu setiap saat, setiap waktu. Terakhir Allah katakan, apa yang diwariskan? Apa ini? Alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Bukan hanya dunia yang mereka dapatkan, tapi surga firdaus juga Allah berikan. Ini judul kita, sukses dunia akhirat di bawah naungan Al-Quran. Kalau Anda ingin sukses dunianya, kaya raya, jadi orang hebat, jadi orang pinter, ikuti narasi Al-Quran. Karena pasti suksesnya. Kalau narasi motivator, itu sesuai dengan akal pikirannya saja. Yang belum tentu bisa kita tiru. Contoh, saya ngikut kursusnya, seminarnya Tung Desem Waringin. Seorang motivator handal, bayarnya mahal. Dia cerita tentang jalan sukses dia. Dia yang sukses, saya ngikutinya babak belur. Ya, tapi kalau saya ngikutin narasi Quran, Quran itu tadi, yahdil lillati hiya aqwam. Dia menunjukkan kita kepada jalan kebenaran, jalan kesuksesan, dan pasti acceptable dengan kita, pasti kompatibel dengan kita, karena yang ngomong Allah yang menciptakan kita. Dan Allah tidak punya keinginan apapun kecuali ingin hamba-hambanya menjadi orang yang berhasil dunia, berhasil di akhirat. Karena itulah tujuan penciptaan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingin dunianya sukses, akhiratnya sukses. Anak-anakku, sekali lagi ya, jangan pernah putus berinteraksi dengan Quran, karena setiap hurufnya ada rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui keberkahan. Semakin sering antum membaca, semakin sering antum berinteraksi dengan Quran, energi Quran itu akan membawa antum menjadi orang-orang yang sukses. Apalagi sampai antum mampu menganulir semua narasi-narasi Quran dalam kehidupan, antum akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Pesan B.J. Habibie almarhum, seandainya waktu boleh ditukar, ya, saya nangis waktu dia ngomong itu. Seandainya waktu boleh ditukar, saya akan tinggalkan semua ilmu-ilmu yang saya pelajarin selama ini, dan saya akan cuma belajar satu, Al-Quran. Karena saya tahu hanya dengan Al-Quranlah dunia ini bisa harmoni, dunia ini bisa kita genggam, dunia ini bisa kita kuasai, bukan dengan teknologi. Dia bilang, subhanallah. Hal ini yang menjadi spirit. Saya juga terinspirasi oleh seorang ulama dunia, Maulana Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang baru meninggal, Allah yarham. Dia punya 3 anak. Anaknya hafid Quran semua. Dan anaknya menjadi ahli kimia nomor 1 di Mesir. Sampai mendapatkan kewarganegaraan di Inggris. Sehingga wali kota Inggris itu menjadi muslim sebab kagum dengan anaknya Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang ahli nuklir, perempuan. Jadi jangan dikira perempuan nggak bisa jadi rising star dunia. Perempuan ahli nuklir terbaik di Inggris adalah anaknya Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan dia adalah hafal Quran. Nomor 2 anaknya adalah dokter, ya, ahli syaraf. 3 anaknya semuanya adalah orang-orang yang hafal Quran, berinteraksi dengan Quran, tetapi bisa berkarya di dunia
kekinian. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf Pak Kiai kalau ada hal yang kurang berkenan buat para asatidz-asatizah. Mudah-mudahan menginspirasi anak-anak kita semua, terlepas ngantuknya mereka, capeknya mereka. Saya yakin karena manusia belajar dengan visual, dengan listening dan kinestetik, paling tidak ada bagian listening mereka mesti mata mereka tertutup, tapi telinga mereka mendengar. Meskipun telinga mereka tertutup juga, masih ada tangan dan badan yang nempel di tanah yang akan tersalur dengan energi positif yang kita inginkan bareng-bareng. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.